teman-teman. Sebelumnya di update yang terakhir kali, itu Bitcoin berada di level 69.000 dan beberapa jam kemudian dia langsung dikasih gas ke bawah sahabat Back Cuan, ditumbangkan dia. Ada yang komentar, "Bang, itu sudah tumbang lagi." Ya, saya juga kaget lihatnya. Dan ada beberapa ya mengenai berita kenapa dia jatuh di sini. Sebelum kita ke altcoins yang saya bicarakan tadi, AI ataupun GameFi, ini ada berita dari US government yang memindahkan 2 miliar, 2 billion of Bitcoin ini ke new address. Dan saya pun berseloroh ya di Twitter, ini dipercepat aja lah pemilihan presiden di Amerika Serikat ini supaya pemerintah yang sekarang ini nggak semau-maunya dia mau jual Bitcoin. Karena kita tahu kan Donald Trump itu ketika dia terpilih nanti dia katakan tidak akan menjual 100% Bitcoin. Tidak akan dijual, dia akan hold, bahkan rencananya itu mau dijadikan sebagai strategic national reserve ya untuk si Bitcoin itu. Dan kejadian tumbangnya harga Bitcoin ya dari 69 itu ternyata karena dolar juga menguat ya. Jadi Dixie ini menguat, dia naik sampai ke level 104 di sini. Dan ketika dolar kuat ya Bitcoin tertekan. Seperti itulah, normalnya seperti itu sahabat Back Cuan. Dan tidak lupa pula ya, ini ada Mr. 100 yang biasanya dia mengakumulasi Bitcoin terus-menerus. Kali ini sahabat Back Cuan pertanggal 30 Juli mereka ini melakukan penjualan ya, atau bialah kita bilang ini karena Mr. 100 ini julukannya, menjual sekitar 2020 Bitcoin. Yang kalau kita perhatikan ini kayaknya wajar lah ya. Mungkin dia lagi take profit seperti itu lah. Jadi teman-teman ini berita yang cukup negatif ya beberapa waktu belakangan ini, akan tetapi kita menuju ke berita yang positifnya untuk si Bitcoin di sini. Ini rangkuman ya sebenarnya teman-teman mengenai Trump, kemudian Kennedy Junior dan Cynthia Lummis yang berencana untuk membuat Amerika ini friendly dengan kripto teman-teman. Jadi Donald Trump seperti yang kita bicarakan sebelumnya akan memecat Gary Gensler ya di hari pertama. Fire Gary Gensler on day one. Kemudian Robert F. Kennedy Jr. juga dia menyatakan apabila dia terpilih dia akan membeli 550 BTC di hari pertama ketika dia terpilih. Meskipun tampaknya ini agak susah dia ini untuk menang ya. Ya karena Donald Trump secara survei justru sekarang ini lebih tinggi. Bahkan Biden pun akhirnya kan mundur gitu kan. Kemudian ada Senator Cynthia Lummis yang kita tahu sangat-sangat mendukung kepada Bitcoin, sahabat Black Cuan. Lalu berita positif berikutnya adalah the Federal Reserve plans to purchase 68 billion of Bitcoin, XRP, and other cryptocurrency. Oke, ini sebenarnya headline-nya cukup menjebak juga ya kalau kita perhatikan karena di sini kan berbicara mengenai Bitcoin yang dijadikan sebagai strategic reserve. Akan tetapi kenapa ada XRP-nya? Tampaknya di sini teman-teman apabila terpilih Donald Trump nanti itu akan friendly Amerika ini dengan kripto. Sementara untuk rule-nya XRP itu akan cukup masif ya ke depan ini. Sementara ini karena dia yang paling banyak juga kerjasama dengan bank-bank yang ada sekarang ini. Dan oke lah dia dianggap sebagai koin yang stable coin sekarang ini karena yang investasi di XRP ini belum merasakan profit yang besar seperti berinvestasi di altcoins lainnya. Tetapi dengan selesainya kasus XRP nanti dengan SEC teman-teman, kita bisa expect ya, XRP ini bisa mengembalikan harga dirinya selama ini yang diejek-ejek habis-habisan, teman-teman. Dan satu berita yang sangat positif menurut saya di sini mengenai XRP adalah John Edison. Ini ternyata dia selain dia merupakan pro lawyers kepada XRP, di sini dia juga mereveal ya bahwa 80% dari kekayaannya itu di dalam Bitcoin, teman-teman. So guys, apabila dia ini nanti terpilih ya, karena John Edison ini juga masuk ya sebagai calon anggota Senat di Amerika. Apabila ini dia terpilih teman-teman, maka ini akan menjadi semacam segel pita kado ya untuk Ripple di sini, untuk perusahaannya di sini, perusahaan Ripple tersebut. Belum lagi ditambah dengan Donald Trump yang akhirnya memecat Gary Gensler dan menaruh orang-orang yang friendly dengan aset-aset kripto. Seperti itu sahabat Back Cuan. Dan apabila skenario ini benar-benar berlanjut ini sahabat Back Cuan mengenai Bitcoin segala macam, saya kira altcoins yang akan kita bicarakan ini bisa 10 kali bahkan lebih kelipatannya apabila Bitcoin benar-benar lanjut gas di sini sahabat Black Cuan. Dan seperti dikatakan oleh Elja di sini bahwa ketika Golden Cross ini terjadi, kita bisa ekspektasikan Bitcoin ini menembus ke 100.000 dolarnya.
Dan ini pun masih skenario sahabat Black Cuan, karena di dalam Golden Cross itu tidak juga serta-merta dia terjadi kenaikan langsung. Karena biasanya setelah terjadi Golden Cross seperti ini, kadang-kadang harga juga dia akan ngetes juga turun ke sini sebentar, baru habis itu dia naik gitu kan. Ya itulah skenario yang saya bandingkan di sini atau yang saya lihat ya, karena tidak selalu Golden Cross itu langsung tarik gas seperti itu, tidak selalu. Dan sementara kita menunggu alt season sahabat Black Cuan, indikatornya di sini cukup menarik ya, dibagikan kita oleh Crypto Rover, di mana area 25 ini, area 25 ini merupakan area dari Bitcoin season, dan yang kita tunggu itu adalah indikator ini mulai merangkak naik pelan-pelan menuju ke altcoin season ke level 75 bahkan lebih, seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya di sini sahabat Black Cuan. Jadi area kita itu di sini. Dan terakhir kali saya menampilkan indikator ini masih berada di area sini sahabat Black Cuan, dan sekarang ini ternyata sudah turun ke sini. Dan kita ekspektasikan itu kenaikannya. Dan melalui video ini juga saya tidak mengajak ya teman-teman untuk ikut membeli altcoin seperti yang saya sampaikan di video ini, melainkan ini diskusi sharing aja lah. Jadi kalau misalnya kalian menonton ini dan kalian suka saya menjelaskan seperti ini, tapi tolong diingat jangan mencontek apa yang saya lakukan, karena bisa saja ini boncos teman-teman di altcoins yang seperti ini. Dan memang itu bagian dari warning saya kepada teman-teman, terutama apabila kalian ini baru di kripto gitu kan, belum pernah melewati siklus yang terakhir lah, minimal di 2021 ya teman-teman. Akan tetapi apabila kalian memang sudah siap dengan segala resikonya, ya balik lagi itu ke DYOR kalian sendiri. Do your own research teman-teman. Oke, yang pertama di sini adalah tentang GameFi teman-teman. Yang sangat menarik dari GameFi ini adalah total dari market cap GameFi ini hanya 16,9. Yang kalau kita perhatikan ya di sini, koin sekelas Doge saja ya di sini. Doge itu 18 teman-teman. 18,7. Dan beberapa GameFi yang menarik itu ya salah satunya di sini ya, yang sering kali saya bicarakan adalah BIM. BIM ini merupakan infrastruktur game di dalam GameFi ini, dalam ekosistemnya Avalanche, dan sudah terkoreksi dia cukup dalam ya, dari level 0,04 itu ke sekarang ini di 0,18. Dan sebelumnya kita pernah berbicara ini awal ya, itu ketika masih di 0,009. Jadi sempat dia turun ini sampai ke level 0,013 di sini. Dan ini merupakan salah satu jagoan saya di bull run sekali ini teman-teman. Token game berikutnya di GameFi itu ada Ronin. Ronin ini untuk daily active usernya ini yang bikin saya salfok ya. Ternyata dengan penurunan harga, ternyata Ronin ini terus naik. Kita ingat ya teman-teman, ini di dalam jaringannya Ronin itu ada aksi Infinity yang memang naiknya itu betul-betul gila naiknya. Mana di aksi Infinity? Ini kalau kita perhatikan ya teman-teman, waduh, ini dari harga kisaran $1 deh. Dia itu pernah berada di puncak tertingginya itu di angka berapa di sini? Di sekitar $164. Jadi udah terdiskon banyak sekali di sini dia aksi Infinity. Maka proses bull run itulah kita melihat kelipatan-kelipatan yang terjadi di altcoin seperti ini. Pertanyaannya adalah altcoins mana yang akan naik gitu kan? Seandainya saya tahu teman-teman, mungkin satu itu aja saya beli gitu kan. Yang dalam hal ini saya melihat ya, menurut saya di sini Ronin ini bakalan punya potensi untuk punya pergerakan yang bagus di bull runs yang akan datang ya teman-teman. Itu ekspektasi saya di GameFi. Dan masih di narasi GameFi yang selanjutnya ini ada si Super First ya. Pertama kali kita bicara ini Super First ini masih di kisaran $0,1 dan sudah naik sampai 1,5 di sini. Kemudian kita dikasih diskon lagi turun sampai sini, sampai di area 0,49, $0,5 seperti itu. Cukup dalam juga dia turun di sini, kemudian sudah pemantulan dia sekarang ini si Super First teman-teman. Dan aturannya di token seperti ini teman-teman, apabila modalnya sudah aman, kemudian kita mengambil profit sebagian gitu kan. Sisanya itu kalau memang kita mau lihat ya, seperti apa bull run akan datang, ya udah sisanya itu biarin aja di dalam situ, toh juga modal sudah aman gitu kan. Dan selanjutnya koin di genre AI ya teman-teman, artificial intelligence. Ini 27 billion ini total semuanya, ini semua koin yang ada di dalam narasi AI di sini. Ada NEAR, ada ICP di sini,
Akan tetapi saya fokus di sini membahas render ya. Di sini teman-teman, render yang sudah terjadi spike di sini bahkan hampir ya ke $14 dan kembali dia didiskon hingga level $6. Dan sama seperti yang saya katakan mengenai AI, ini juga modalnya sudah kita ambil di sini sebenarnya teman-teman. Dan apabila kita pede nih setelah kita melakukan riset ya segala macam, ini adalah betting yang aman untuk pergerakan token-token AI. Dan masih mendingan ya, meskipun sama-sama high risk juga. Ini ada Akash Network, teman-teman. Akash Network ini juga masuk ke dalam pantauan saya ya, sebagai koin AI yang punya potensi bagus ya ke depan ini, yang memang dia sudah terdiskon cukup dalam juga ya, dari angka $5 hingga ke $3 sekarang ini. Dan AI saya yang lagi naik daun di sini, beberapa kali kita sudah bicarakan, yaitu iOS di sini. Jadi teman-teman, apabila narasi AI ini terus berlanjut ya, dengan bull runs, kemudian dengan Bitcoin yang positif, si iOS ini bakalan gampang ini untuk dia naik ini, bahkan dia akan masuk berangsek, dia ini masuk ke dalam 100 besar, di mana sekarang ini masih berada di 112 ya peringkatnya dia untuk market cap-nya dia dari CoinGecko di sini. Dan terakhir di sini ada Pal AI yang paling sering kita bicarakan ya bersama dengan GameFi yang lainnya. Pal AI juga udah terdiskon, udah dalam juga terdiskon di sini dari area kisaran ini 0,7 atau $0,8 di sini sudah turun sampai $0,32 ini, udah jauh sekali kena diskon dia ini. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ini semua token-token yang kita bicarakan di sini itu sangat-sangat tinggi resikonya, kita bisa boncos. Bahkan kalau dia sudah ATH nanti itu di bull runs, kemudian kita mau sok-sok nahan dia, saya nggak jamin dia bakal balik ke ATH yang pernah terjadi. Jadi misalkan 2025 ini semua naik, misal ini, saya nggak jamin di bull runs yang selanjutnya dia bisa tembusin ATH-nya. Koin-koin seperti PAL ataupun iOS di sini. Jadi yang paling wise yang saya bisa bilang itu adalah ya Bitcoin. Lagi-lagi Bitcoin, teman-teman. Sementara di altcoin sini memang kita taruh uang itu resikonya tinggi sekali. Oleh karena itu tetap ya teman-teman melakukan riset kalian secara mandiri dalam hal ini. Dan saya pikir ya, koin-koin yang saya bicarakan ini dengan skenario bull runs yang akan datang, dengan skenario positif yang sudah kita bicarakan tadi mengenai Donald Trump segala macam, dan adopsi besar-besaran Bitcoin ini memang sudah di depan mata kita. Jadi ya tinggal sabar saja kita menunggu di sini. Altcoins akan punya momentumnya sendiri nanti ini. Dan saya terima kasih sekali teman-teman telah ikut menonton di video Black Cuan di sini. Anggap ini sebagai referensi kalian. Saya yakin di dalam banyak sekali koin itu kalian punya gems kalian sendiri, kalian punya jagoan-jagoan kalian sendiri. Baik, sekian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Mari kita menunggu alt season yang sebenarnya akan terjadi di depan mata kita. Kita sabar saja, kita menunggu. Guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.